wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wulan. Hari ini, di hari Senin yang cerah ini, kita semua berharap selalu sehat walafiat ya. Karena kemarin udah selesai bab 4, kita say goodbye dulu dengan bab 4. Semoga ilmu yang kemarin sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kehidupan kita, untuk hari-hari kita ya, yang berhubungan dengan keberagaman. Sebelum kita mulai, Ibu harap kalian semua di luar sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat, 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 semangat. Para pemuda tuh harus semangat ya, harus bangun dari tidur panjangnya. Yuk semangat yuk, semangat yuk, semangat yuk. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab baru. Jadi yang bab 4 kemarin silakan diserap ilmunya banyak-banyak untuk kehidupan masing-masing. Di bab baru ini kita akan bahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau ada yang bilang kerjasama, biasanya ada yang muncul satu kata, dua kata, tapi menjadi satu. Apa ya kira-kira ya? Mirip dengan apa ya kerjasama ya? Mirip dengan gotong royong atau sama dengan gotong royong. Jadi kalau kita membayangkan tentang kerjasama, biasanya akan ada gotong royong. Apa sih gotong royong itu ya? Jadi kalau kalian buka di buku kalian ya, kita buka di bab 5, ada di halaman 115 ya, anak-anak sekalian, yang gambarnya seperti ini ya. Baik buku yang ada fisiknya ataupun yang tidak ada fisiknya, yaitu di HP. Ya, di halaman 115 dibuka dengan sebuah gambar ya, gambar yang ada di sebelah saya ini. Ya, gambar apa itu ya? Itu ada gambar orang sedang apa kira-kira ya, komen di bawah. Kira-kira itu orang-orang sedang ngapain ya? Gambar apa yang ada di situ ya? Nggak tahu deh gambar apa ya. Ya, boleh komen di bawah. Kemudian balik ke halaman 116. Di halaman 116 kalian akan lihat gambar juga tentang pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ya. Ada pengibaran bendera di tahun 1945. Ya, di situ tentu saja kenapa diambil gambar ini? Karena adanya kemerdekaan itu tentu saja hasil kerjasama dari semua pihak tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak pakai itu semua pada saat hari kemerdekaan atau pada saat kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak diingat lagi itu yang begitu, karena mereka bekerja sama. Poin utama dari bab ini adalah kerja sama. Ya, tujuan kita belajar ini agar dari bab 4 kemarin kita belajar tentang keberagaman. Nah, di bab ini kita belajar bagaimana bekerja sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak banget ya bidang kehidupan di Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan pertemuan pertama ini adalah contohnya, kemudian pengertian tentang kerjasama. Dalam hari ini kita berbicara tentang gotong, kawannya kalau gotong royong ya, gotong royong. Kita akan berbicara apa sih arti gotong royong. Syarat utama dalam gotong royong pasti harus ada pertama, harus ada orang yang lebih dari satu atau dua ya. Tidak bisa gotong royong sendiri, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Itu namanya kerja mandiri. Kalau gotong royong harus lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh banget gitu ya. Kemudian setelah itu, karena Indonesia ini beragam, jadi sangat amat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong tanpa memandang keberagaman yang ada ya, gotong royong. Dan di Indonesia ini banyak sekali ragamnya gotong royong dengan berbagai nama di masing-masing daerah ya. Saya akan tampilkan beberapa video gotong royong yang ada di Indonesia ya, banyak ragamnya. Saya akan tampilkan beberapa saja ya. Silakan menyaksikan anak-anak sekalian.
Desa Sinsingon Barat, salah satu desa di wilayah Bolaang Mongondo yang berbatasan dengan daerah Minahasa, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam. Meskipun di luar wilayah Minahasa, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, mereka masih mempertahankan budaya Mapalus. Kegiatan sehari-hari penduduk setempat sebagian besar di bidang pertanian. Pada pagi hari, para petani, baik laki-laki maupun perempuan, telah bersiap-siap untuk melaksanakan pekerjaan di kebun. Keunikan dalam mengerjakan lahan pertanian sebagai sumber semangat bekerja, mereka membawakan nyanyian-nyanyian sehingga tidak terasa pekerjaan selesai dilaksanakan. Melalui Mapalus, berbagai kebutuhan yang secara pribadi cukup berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Diambil dari video tadi, ternyata gotong royong itu mempunyai pengertian seperti ini. Gotong royong merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tentu saja tujuan ini merupakan tujuan yang didambakan semua orang, ya. Semua orang atau paling tidak sebagian besar masyarakat tersebut mendambakan tujuan ini terwujud. Itu arti dari gotong royong. Subscribe dulu ya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Kenapa gotong royong ini timbul atau kerjasama ini timbul? Pertama, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, ya. Ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, bisa. Tetapi ada kalanya kita tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain untuk membantu kita dalam keadaan-keadaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Disinilah dibutuhkan, karena kita sebagai makhluk pribadi, kita juga makhluk sosial. Bayangkan saja ya, kita ambil contoh kalau kita meninggal, masa iya mau kapan sendiri, mandiin sendiri, kan nggak bisa ya, nggak mungkin, sudah nggak bisa lagi ya. Seperti itulah gotong royong, karena kita membutuhkan orang lain. Memang ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri, dan kalau masih bisa dilakukan sendiri silakan lakukan sendiri. Tetapi ada beberapa kejadian atau beberapa keadaan yang mungkin kita wajib dan butuh orang lain. Video tadi menerangkan bahwa ternyata dimanapun, suku apapun, kita butuh untuk gotong royong, ya. Di dalam keluarga juga gitu, ada gotong royong, si kakak yang nyuci piring, si adik yang masak, atau si adik nyapu, kakak masak, dan lain sebagainya. Itu gotong royong dan kerja sama. Jadi ada pembagian tugas. Gotong royong yang pasti harus lebih dari satu dan mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diidamkan bersama. Oke, saya minta kepada kalian buatlah sebuah cerita atau buatlah pengalaman atau apapun yang kalian ketahui mengenai gotong royong di lingkungan kalian, ya, bentuk gotong royong. Kalau di tempat kalian mungkin ada bisa berbagi pengalaman tentang gotong royong ini, ya, bisa dibuat dalam bentuk cerita, bisa dibuat dalam bentuk video atau rekaman suara, ya, terserah kalian inginnya enak yang mana. Enak saya cerita aja Bu, silahkan. Atau enaknya saya mau tulis panjang-panjang, saya bisa Bu kalau nulis. Oke, kalau mau buat video misalnya, ya, mau mempraktekkan gotong royong di dalam kehidupan sekitar kalian, silahkan. Itu bidang yang akan kita bahas hari ini adalah sosial politik. Ini berkaitan dengan sila Pancasila yang keempat, ya, yang lambangnya adalah kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, permusyawaratan
perwakilan. Jadi di sini kita akan belajar gotong royong bagian sosial politik ya. Bisa kita ambil contoh seperti pada saat pemilu atau pada saat pemilihan RT, sosial politik ya. Atau yang lebih dekat dengan kita, pemilihan ketua OSIS, kita menyuarakan pendapat kita, oh si A kayaknya bagus dengan menjadi ketua OSIS, oh si B bagus untuk menjadi wakil ketua OSIS, seperti itu. Yaitu masuk ke dalam sosial politik. Sosial itu artinya masyarakat, politik adalah suatu cara untuk mencapai kekuasaan, itu politik. Ya, seperti itu. Jadi gimana caranya masyarakat dibawa untuk menjadi dalam kehidupan politik, yaitu mencapai suatu kekuasaan gitu. Jadi di sini berhubungan dengan sila keempat yang biasa kita lakukan adalah pemilu ya, pemilu jenjang yang rendah bahkan sampai yang tinggi, pemilihan presiden. Tentu saja permusyawaratan di sini sangat erat kaitannya dengan rakyat ya, permusyawaratan. Jadi semua hasil dari sosial politik ini harus bergerak dengan rakyat. Ya, semua berdasarkan rakyat, hasilnya juga untuk rakyat. Oke, hari ini kita cukupkan sekian. Semoga pembelajaran mengenai gotong royong yang ada di Indonesia tetap dijalankan walaupun kita beragam, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gotong royong itu tetap harus dijalankan dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu, semoga gotong royongnya bisa terus dikembangkan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video.